Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Maratila dengan NIM 2015-073 kelas BKPI 3C. Dengan dosen pengampu Ibu Dharma SPDI MPD. Baiklah, saya akan menceritakan kisah Nabi Zakaria alaihissalam dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir pendidikan. Pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Selain Nabi Zakaria alaihissalam, nabi lain yang berasal dari kaum Bani Israel, menurut Ibnu Katsir diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di usianya yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu diantaranya surat Al-Imran ayat 3, surat Maryam ayat 19 dan 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu yang menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, yang artinya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria adalah nabi yang termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nama istrinya yaitu Al-Yahdi yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah Ilyasiyah binti Fakut bin Qabil. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah wali dari Hekal. Kedua, sosok dari Nabi Zakaria alaihissalam dalam merawat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau merawat dan menjaga Maria bersama istrinya. Ayah kandung Maryam bernama Imran, ulama Bani Israel, yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hana bin Fakus yang juga merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis, sekarang yaitu Masjid Al-Aqsa. Ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria alaihissalam sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab. Pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria alaihissalam masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dengan Al-Yabi.
Itulah salah satu mengapa alasan Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya layak anak kandungnya sendiri. 3. Perjalanan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Dikisahkan, Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar seperti kezaliman, kemungkaran, dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Inti dari dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam dipusatkan di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman alaihissalam pernah didirikan. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut. Meskipun dalam proses dakwah, Nabi Zakaria alaihissalam kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu. Namun, beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria alaihissalam pada saat itu juga tidak meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Maryam adalah perempuan. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria alaihissalam berbunyi, "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seseorang yang diridhoi." Lantun Nabi Zakaria dalam doa beliau sesuai terdapat pada Al-Quran surat Maryam ayat 4-6. Doa lain yang dipanjatkan yaitu Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'u du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Quran Surat Al-Imran ayat 38. Tak pernah henti doa dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai oleh seorang anak. Begitu gigih perjuangan dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria alaihissalam, bahkan dari kaumnya sendiri yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Hingga suatu ketika keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria alaihissalam. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria alaihissalam dan memanggil beliau yang saat itu sedang sholat di mihrab. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya
yang kami belum pernah berikan nama seperti itu sebelumnya. Quran Surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar yang disampaikan malaikat oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang yang mandul, mereka telah mencapai usia senja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria alaihissalam yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 10. Qala rabbi Qala rabbi ali ayya qala ayyatuka alla tukliman nasa salasalayin sawiya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu dikaruniai seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam menyebutkan, selama pertanda dari Allah Subhanahu wa taala tersebut datang, Nabi Zakaria alaihissalam hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria alaihissalam menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya sendiri, melainkan menggunakan bahasa isyarat. Ini tercermin dalam riwayat yang tertulis pada kitab suci Al-Quran surat Maryam ayat 11, yang artinya, maka keluar dari mihrab menuju kaumnya. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang. Quran Surat Maryam ayat 11. Nabi Zakaria alaihissalam selanjutnya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang soleh pada 1 sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya, lalu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa alaihissalam, anak dari Maryam. Namun, beberapa riwayat pun menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya alaihissalam adalah mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk berdakwah bersama kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam juga bersama-sama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel yang bersifat zalim dan keji. Saya akan menceritakan tentang kematian Nabi Zakaria alaihissalam. Riwayat menyebutkan, jika Nabi Yahya alaihissalam pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Penyebab kematian Nabi Yahya alaihissalam adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Pada saat itu, dikisahkan, Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim yaitu Herodus, Raja Herodus. Raja Herodus memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Herodia pun tidak
terima atas penentangan Nabi Yahya alaihissalam terhadap pernikahan yang akan dilakukannya. Ia pun menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya pun ditangkap, dipenjara, dan dibunuh sesuai permintaan Herodia. Ketika kabar kematian Nabi Yahya alaihissalam sampai ke telinga ayahandanya, Nabi Zakaria alaihissalam dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup. Maka selanjutnya, Nabi Zakaria alaihissalam pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalanan melarikan diri dan melewati perpohonan, tidak disangka perpohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria dan membuka dirinya untuk dimasuki sebagai tempat persembunyian dari Nabi Zakaria alaihissalam. Namun, sayangnya ada iblis yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam tersebut. Iblis pun memotong kain baju Nabi Zakaria alaihissalam dan menemui orang-orang yang sedang mencari Nabi Zakaria alaihissalam, sembari menunjukkan potongan baju Nabi Zakaria alaihissalam. Sontak ketika melihatnya, orang-orang tersebut meminta iblis untuk memberi tahu lokasi persembunyian dari Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah ditunjukkan oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut menggunakan kapak hingga terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria alaihissalam pun meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria alaihissalam dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang. Nabi Zakaria alaihissalam. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata mukziz yang memiliki arti melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa luar biasa hingga sulit dijangkau oleh akal manusia yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi dan Rasul Allah dianugerahi dengan mukjizat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan menyebarkan kepada kaum-kaum yang ingkar dan zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihissalam yaitu: yang pertama, Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya membaktikan diri semasa hidup untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat ibadah peninggalan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga digunakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk tempat berdakwah. Kedua, Nabi Zakaria mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang anak laki-laki yang soleh bernama Yahya, meskipun usia Nabi Zakaria alaihissalam saat itu sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, dan istrinya adalah seorang yang mandul. Nabi Zakaria alaihissalam dapat masuk dan bersembunyi di dalam pepohonan ketika dikejar dan diburu oleh orang-orang yang akan membunuhnya. Begitu banyak hikmah dan suri tauladan yang diambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang telah diceritakan. Salah satunya pelajaran dapat dipetik adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar doa umatnya. Nabi Zakaria alaihissalam pun menunjukkan cara berdoa yang penuh ketulusan, kelembutan, serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar semua doa hambanya dan akan mengabulkannya. Nabi Zakaria alaihissalam pun mencontoh sikap amanah, yaitu menjaga dan merawat Maryam dengan tulus saat Maryam yang saat itu tidak memiliki ayah dititipkan kepadanya. Nah, itulah kisah mengenai Nabi Zakaria alaihissalam yang meliputi sejarah singkat perjalanan dakwah dan mukjizat Nabi Zakaria alaihissalam. Dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. 1. Nabi Zakaria alaihissalam adalah hamba Allah yang taat beribadah, berbudi, berkerti luhur, dan berakhlak mulia. 2. Allah akan mengabulkan doa hambanya dan soleh
dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ketiga, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria alaihissalam dianugerahi seorang putra yang berbakti yang akan meneruskan tugasnya menyeru kepada kebenaran. Dari Nabi Zakaria. Kisah hidup Nabi Zakaria yang telah dipaparkan mengandung banyak hikmah dan keteladan yang dapat kita terapkan. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kesabaran selalu berbuah manis. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Zakaria baru dikaruniai putra pada usia 77 tahun. Bayangkan betapa melimpahnya kesabaran dimiliki oleh Nabi Zakaria dan istrinya yang terus berdoa selama puluhan tahun, hingga Allah pun memberikan apa yang selama ini didambakannya. Maka bagi kita yang telah memperjuangkan mimpi-mimpi, tetaplah bersabar, karena Allah menyukai penyabar. Kerendahan hati kita akan mengetuk pintu rezekinya, entah esok, lusa, atau hari-hari setelahnya. Namun yang pasti, kesabaran tak akan berakhir kepahitan, asal kita yakin pada rencana Allah. Dua, berdoalah kepada Allah dengan kepasrahan dan kelembutan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria tak kala ia mengucapkan permohonannya secara sembunyi-sembunyi. Tak ada keangkuhan sedikit pun yang tersirat, baik dalam nada, kata-kata maupun gerak tubuh Nabi Zakaria. Hal itu menjadi contoh yang baik bagi kita tentang berdoa kepada Allah. Ketiga, menjaga harapan dan prasangka baik kepada Allah. Meski akal sehat dan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya tak mungkin memiliki anak, Allah menunjukkan sebaliknya, karena segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Hal ini mengingatkan kita untuk terus berpikir positif dan berharap yang terbaik meski keadaan tak terlihat mudah dan jalan keluar tertutup kabut misteri. Yakinlah Allah selalu ada bagi hamba-hambanya yang bertakwa. 4. Memenuhi janji. Nabi Zakaria berkata bahwa ia menginginkan seorang putra untuk menjadi penerus dakwah. Hal ini benar-benar terwujud karena beliau mendidik Nabi Yahya dengan baik sejak kecil. Tak ada kesombongan atau rasa berpuas diri yang berlebih dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam. Ia menepati kata-katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Teguh pada kebenaran. Meski hidup Nabi Zakaria dan Yahya berakhir tragis, mereka mati dalam keadaan syahid. Keduanya memegang teguh ajaran agama walau nyawa taruhannya. Tidak ada ketakutan dalam hati mereka selain rasa takut terhadap Allah. Maka surga adalah ganjaran bagi keduanya. Itulah hikmah yang bisa kita teladani dari Nabi Zakaria yang soleh lagi berbudi mulia. Semoga menjadikan kita pribadi yang lebih baik, mampu mengaplikasikan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, semoga kisah Nabi Zakaria ini membuat kita menjadi manusia yang penuh kesabaran dan selalu berdoa kepada Allah dengan lembut, selalu bersangka baik kepada Allah dan teguh selalu pada kebenaran dan selalu percaya diri untuk berusaha mendapatkan mimpi-mimpi yang kita inginkan. Baiklah, saya akhiri saja cerita saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.